hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PBG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eli Masruroh. Saya adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Muqtadiin. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250734 dan nomor UKG 489095004325 pada hari ini tanggal 8 Mei tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi sistem pencernaan makanan pada manusia pada materi pelajaran IPAS. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, istirahat tempat gerak. Siap gerak, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang ibu cek roda emosi kalian. Senang. Oh, ada yang sedih. Siapa yang sedih? Sari ya? Iya. Kenapa Sari kok sedih, nak? Aisyah sakit, Bu. Oh, yang sabar ya Sari ya. Kita doakan semoga ayahnya Sari segera sehat. Amin. Baik, untuk mengawali pelajaran di pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Siapa tadi yang datang lebih awal? Saya, Bu. Baik, Rizky, silakan pilih doa di depan. Siap gerak, mari kita kawan, kita belajar, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi sadri wa yassir li amri wa Amin. Selamat duduk kembali, Rizky. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Anak, boleh berdiri sambil duduk ya. Duduk siap. Baik, coba ibu absen dulu ya. Agus Tommy, Ahmad Ramadan, Hadir. Rizky, Hadir, Bu. Akila, Hadir, Bu. Arif, Hadir, Bu. Fahmi, Hadir, Bu.
Vera? Hadir. Iya, hadir semua ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Duduk siap. Baik, kalau sudah siap, Ibu mau tanya pembelajaran kita kemarin tentang pernapasan pada manusia. Ada yang masih ingat bagaimana proses pernapasan pada manusia? Masih ingat? Coba Vera. Udara masuk ke hidung menuju laring, trakea, bronkus, bronkius hingga terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Iya, bagus sekali, benar sekali. Selanjutnya, adakah yang masih ingat contoh gangguan sistem pernapasan pada manusia? Baik, Raski, coba jawab. Asma yang disebabkan oleh alergi debu atau asap. Iya, bagus, masih ingat semua ya. Alhamdulillah, karena masih ingat semua. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh dan sistem pencernaan makanan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran tersebut adalah melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis organ sistem pencernaan manusia secara rinci. Melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan proses sistem pencernaan pada manusia agar tetap hidup dengan tepat. Pertanyaan pemantik, bagaimana proses pencernaan makanan dimulai dan di mana itu terjadi? Ada yang tahu? Belum. Yang kedua, apa peran masing-masing organ dalam sistem pencernaan manusia? Ada yang tahu juga? Belum. Supaya kalian lebih paham, di sini Ibu ada video tentang pembelajaran sistem pencernaan pada manusia. Kalian simak dan dicatat hal-hal yang penting ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya gitu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Sudah paham semua? Sudah.
agar kalian lebih cepat memahami pembelajaran sistem pencernaan pada manusia, ibu ada lagunya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo kita pada sistem pencernaan pada manusia evolusi bagus. Pada manusia evolusi bagus. Makanan masuk mulut dibuka oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongga Dorong masuk ke lambung lebih banyak enzim ready juga asam folik pencernaan di lambung secara kimiawi pencernaan di lambung secara kimiawi terus masuk usus halus terjadi pencernaan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh usus susah sama air dibentuk sampai ampas lalu diubah keluar lewat manis itulah pencernaan dalam tubuh manusia harus diketahui oleh kita semua harus diketahui oleh kita semua janganlah sampai lupa dalam pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya agar kita terhindar dari sakit berbahaya disiplinkan kita lagi melihara sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Esa. Duduk siap. Baik anak-anak, kita semua sudah menyimak video dan juga kita sudah bernyanyi tentang sistem pencernaan pada manusia. Di sini ibu ada sedikit penguatan. Kita perhatikan ke depan sebentar. Kita belajar proses pencernaan pada manusia. Pertama, makanan itu masuk melalui mulut. Setelah itu, di sini terjadi pencernaan mekanis. Yang dibantu oleh siapa? Oleh gigi, lidah, dan air liur. Kemudian makanan akan berjalan melalui kerongkongan. Kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Makanan sampai di lambung. Di sini terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis itu dilakukan oleh dinding lambung, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung lendir, asam lambung, dan juga enzim. Kemudian makanan akan berjalan menuju usus halus. Di sini akan diserap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan makanan yang tidak dapat diserap itu akan berjalan menuju usus besar. Di sini ada zat bakteri yang bisa melunakkan makanan sehingga dapat dikeluarkan melalui anus dalam bentuk apa? Feses atau kotoran. Paham ya anak-anak ya? Baik anak-anak, waktunya kita diskusi kelompok. Di sini kita akan berhitung 1, 2, dan 3. Di mana nanti yang mendapat nomor 1 akan menjadi kelompok 1. Yang nomor 2 akan mendapatkan kelompok 2 dan yang nomor 3 akan mendapatkan kelompok 3. Paham ya? Kita sekarang mulai berhitung dari sebelah 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sudah dapat nomor semua? Sudah. Kita berkumpul di kelompok masing-masing ya. Duduk siap. Sudah dapat kelompok semua ya nak? Sudah. Di sini itu ada LKPD, kita berdiri dulu ya. Kelompok 1.
Sudah dapat RKPD semua? Sudah. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Duduk siap. Sudah dapat RKPD semua? Sudah. Sekarang dibuka RKPD-nya. Dibaca petunjuknya. Di sini ada petunjuknya ya. Yang nomor 1, tulislah nama organ-organ pencernaan pada manusia. Ada nama urutnya di sini. Nanti diisi dengan kelompoknya ya. Lanjut. Nomor 2, berdasarkan pengamatan kalian mengenai organ-organ di atas, jelaskan fungsi dari organ-organ di bawah ini. Kalian jelaskan ya. Nomor 3, paham ya? Tentunya. Jangan lupa diisi nama kelompoknya masing-masing. Sekarang waktunya kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya.
Sudah selesai semua? Sudah. Baik, sekarang kita waktunya presentasi kelompok. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini menyampaikan hasil diskusi kami. Nama kelompok: Sari Aurel Rama Tommy Ari. Tulislah organ sesuai nama nomor 1 urut gambar di samping. Rongga mulut, kelenjar ludah sabling, walis, kelenjar ludah submandibul, kantung abedu, duodenum, pankreas, kolom mendaki, eleum, usus penyerapan, appendix, anus. Sekian diskusi dari kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2 dan 3, betul apa benar? Betul. Tepuk hebat buat kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 1 hebat. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama anggota: Vera, Kaila, Astika, Niki, Hendy. Jelaskan fungsi dari lidah, lambung, pankreas, hati, usus halus dan usus besar. 1. Fungsi lidah adalah membantu mengatur letak makanan saat dikunyah. Setelah makanan menjadi halus, lidah akan mendorong makanan tersebut untuk masuk ke kerongkongan. Fungsi usus halus adalah usus halus berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dan menyerap sari-sari makanan. Fungsi usus besar adalah menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, membentuk dan mengeluarkan feses. Sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Baik, Akira mau bertanya, silakan Akira. Apakah bakteri bisa disebut berguna? Ya, sangat berguna karena ada bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan sehingga menjadi kotoran. Iya, bagus sekali. Beri tepuk jempol buat kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Silakan duduk untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama kelompok: Okta Putri Akila Rasti Fahmi. Jelaskan urutan mekanisme pencernaan yang terjadi pada sepotong tempe, mulai dari mulut sampai usus besar. Tempe masuk ke kerongkongan mulut, lalu dikunyah dengan bantuan air liur. Tempe pun turun ke lambung melalui kerongkongan. Di lambung dicerna bernama enzim. Tempe masuk ke usus halus untuk diambil zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, sehingga tempe masuk ke usus besar untuk diambil sisa air yang terkandung di sisa tempe. Lalu zat yang tidak dibutuhkan dibuang dari tubuh melalui anus. Sekian dari kami kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 1? Cukup? Cukup. Beri tepuk wow untuk kelompok 3. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik, silakan duduk kelompok 3. Duduk sih.
Baik. Di sini Ibu ada soal evaluasi. Kalian kerjakan masing-masing ya, dibagikan. Tidak ada yang boleh mencontek. Kerjakan masing-masing. Satu-satu maju ke depan. Jangan berisik, jangan anak, Ibu nilai sebentar, tunggu sebentar. Jangan ada yang ribut. Ibu sudah menilai tugas evaluasi kalian semua dan alhamdulillah nilainya bagus semua. Dan kita akan menyimpulkan kesimpulan hari ini. Apa kesimpulan kita hari ini? Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri atas rongga mulut, kerongkongan lambung, usus halus, sutra, dan anus. Baik, sekarang kita waktunya refleksi. Apa yang kamu pelajari hari ini? Sistem pencernaan makanan pada manusia. Ya, bagus. Bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran? Senang. Alhamdulillah senang semua ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada di halaman 86. Kalian pelajari di rumah ya. Terima kasih Bu ucapkan kepada anak-anak semua. Sebelum pelajaran Ibu tutup hari ini, mari kita berdoa bersama. Silakan lagi berdoa di depan. Siap berangkat pada tanggal kita pulang kita baca doa bersama-sama.